Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Berlina Trisni Farah Utama. Hari ini kita akan belajar tentang vulva hygiene ya. Nah, apa aja sih yang mau kita pelajarin tentang vulva hygiene? Yang pertama, ada definisi. Kedua, tujuannya. Ketiga, manfaat. Dan yang keempat, ada cara perawatannya. Oke, teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu vulva hygiene? Vulva hygiene merupakan perilaku memelihara alat kelamin bagian luar eksternal atau bisa disebut vulva untuk mempertahankan kebersihan serta kesehatan alat kelamin dan untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian ada nih manfaat dari vulva hygiene. Yang pertama, menjaga vagina dan daerah sekitarnya tetap bersih dan nyaman. Yang kedua, mencegah munculnya keputihan, bau tidak sedap, dan gatal-gatal. Yang ketiga, menjaga agar pH vagina tetap normal. pH vagina normalnya antara 3,5 sampai 4,5. Setelah kita mengetahui manfaat dari vulva hygiene, kita juga harus mengetahui apa sih tujuan dari vulva hygiene. Yang pertama, menjaga kesehatan dan kebersihan vagina. Yang kedua, membersihkan bekas keringat dan bakteri yang ada di sekitar vulva hygiene. Yang ketiga, mempertahankan pH derajat keasaman vagina. Normalnya yaitu 3,5 sampai 4,5. Yang keempat, mencegah rangsangan tumbuhnya jamur, bakteri, dan protozoa. Yang kelima, mencegah timbulnya keputihan dan virus. Teman-teman, mari kita belajar tentang cara perawatan vulva hygiene. Yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah menyentuh daerah kewanitaan. Kedua, pakailah celana dalam dari bahan katun agar mudah menyerap keringat. Ketiga, gantilah celana dalam sekurang-kurangnya 2-3 kali sehari. Yang keempat, mengeringkan daerah di sekitar vagina sebelum memakai celana dalam. Yang kelima, memakai handuk khusus untuk mengeringkan daerah kemaluan. Yang keenam, hindari menggunakan sabun mandi di alat kelamin karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Yang ketujuh, sebaiknya tidak menggunakan celana ketat dan jeans. Bagi teman-teman yang masih sering menggunakan jeans, harap dikurangi ya penggunaannya. Yang kedelapan, jangan garuk organ intim segatal apapun. Yang kesembilan, pilih pembalut yang berbahan lembut, dapat menyerap dengan baik, tidak mengandung parfum. Yang kesepuluh, penggunaan panty liner sebaiknya digunakan antara 2-3 jam. Bila sudah melebihi 3 jam, sebaiknya segera diganti ya. Yang ke-11, saat cebok, setelah BAB dan BAK, bilas dari arah depan ke belakang, tidak boleh terbalik ya. Yang ke-12, apabila menggunakan WC umum, sebaiknya sebelum duduk siram dulu WC tersebut. Bila perlu, setelah disiram,
mengambil tisu untuk mengelapnya. Yang ke-13, memotong atau mencukur rambut kemaluan sebelum panjang secara teratur. Nah, setelah kita sudah membahas apa itu vulva hygiene, apa itu manfaat vulva hygiene, apa itu tujuan vulva hygiene, dan bagaimana sih cara perawatan vulva hygiene, sekarang kita akan membahas apa sih efek perawatan yang salah pada organ kewanitaan. Yang pertama, ada reaksi alergi dan keputihan. Nah, keputihan merupakan cairan berlebih yang keluar dari vagina yang terkadang disertai dengan rasa gatal dan nyeri. Keputihan seringkali terjadi karena infeksi jamur Candida dan bakteri Haemophilus vaginalis. Kemudian, apa sih jenis-jenis dari keputihan itu? Keputihan dibedakan menjadi 2, keputihan normal dan keputihan tidak normal. Kita bahas keputihan normal, yang ditandai dengan keluarnya cairan berwarna bening. Keputihan normal keluar sebelum haid dan sesudah haid. Kemudian, untuk keputihan tidak normal ditandai dengan keluarnya cairan berwarna kuning dari vagina. Keputihan tidak normal biasanya ditandai dengan bau yang sangat busuk.